Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di minggu ketiga minggu ketiga mata kuliah DSA Digital Spatial Analysis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang spatial analysis, tapi space syntax. Saya space syntax yang ada hubungannya dengan spatial analysis. Kemudian saya akan sedikit memperkenalkan softwarenya. Salah satu softwarenya untuk spatial analysis yaitu DepMapX. Untuk lebih memahamkan itu kalian harus kalian harus download dulu. Nanti linknya saya akan share di grup WhatsApp ya. Oke, jadi spatial analysis ini basisnya itu adalah metode untuk menganalisis hubungan antara space ruang dengan perilaku penggunanya atau perilaku manusia gitu. Jadi space ini bisa berupa jalan, kemudian squares, kemudian ruang itu sendiri atau room kemudian yang ada bordernya, ada batasnya, bisa berupa dinding atau pagar atau yang sesuatu yang pokoknya menghalangi visual maupun pergerakan manusia gitu intinya. Nah, kalau sejarahnya itu adalah dua orang ini Hillier Hansen ini melakukan penelitian terkait di permukiman gitu ya, di permukiman untuk menganalisis bagaimana sih konfigurasi ruang dan perilaku penggunanya gitu. Kemudian space syntax ini untuk mendefinisikan bagaimana sih seharusnya ruang itu, space itu gitu, untuk menunjukkan bagaimana sih bangunan atau suatu kawasan atau seluruh kota gitu ya beroperasi gitu. Jadi space syntax ini dengan softwarenya berupa DepMapX itu bisa memprediksikan nanti perencanaan kota ke depannya itu bagaimana, bisa memprediksikan. Nah, di dalam DepMapX itu ada beberapa teknik analisis. Yang pertama axial analysis, segment map analysis, kemudian visibility graph analysis, ada visual integration, visual step depth, dan isovis analysis, kemudian sama agent based modeling gitu. Jadi 4 ini yang bisa dioperasikan melalui software DepMapX. Itu ya. Kemudian yang pertama ini axial analysis tadi kan ada dua, connectivity sama integration. Nah, connectivity ini membicarakan bagaimana mengidentifikasi jalan mana yang punya konektivitas tertinggi. Jadi jalan ini misalnya suatu jalan A ya, dia dikatakan memiliki konektivitas yang tinggi ketika dia terhubung dengan sangat banyak jalan yang lain gitu. Kalau di gambar ini bisa dilihat bahwa yang merah-merah ini ini merupakan tergolong jalan yang punya konektivitas tinggi karena dia terhubung dengan jalan-jalan yang lainnya yang warna biru tua, biru muda, kuning, hijau ya. Itu. Jadi semakin merah semakin konektivitasnya tinggi. Ketika semakin biru tua itu berarti konektivitasnya rendah. Jadi ada gradasi warnanya. Kemudian yang kedua berikutnya axial analysis tapi yang integration ini hampir sama ya, tapi terkait dengan memprediksikan di space mana yang dia itu ramai gitu, ramai orang gitu. Jadi semakin besar integrasinya maka diasumsikan atau dianggap bahwa membuktikan bahwa di situ semakin banyak semakin ramai orang gitu. Jadi yang merah ini bisa dikatakan adalah jalan yang paling ramai dilalui orang-orang, dikunjungi orang-orang dan banyak orang berkumpul di sana. Dan bisa disebut bahwa jalan ini paling aksesibel gitu, mudah diakses oleh orang-orang. Kemudian tingkat berikutnya yang warna kuning. Warna kuning ini ya tinggi tapi tidak setinggi yang merah gitu keramaiannya.
gitu. Semakin biru berarti semakin tidak ramai, semakin sepi gitu. Nah, integration ini ada dua. Yang pertama adalah lokal sama global. Kalau lokal ini, ya kita lokal ini berarti berbicara tentang pergerakan manusianya, berjalan kaki. Kalau global itu pergerakan kendaraan. Nah, ini kan dua gambar yang warnanya kan beda kan ya. Peta yang sama tapi warnanya berbeda. Ini menunjukkan bahwa kuning merah ini lebih sedikit kan ya, yang di local integration ini berarti bahwa memang pergerakan manusia itu tidak bisa terlalu jauh gitu kan, terbatas, sangat terbatas jika dibandingkan dengan pergerakan kendaraan. Pergerakan kendaraan ini lebih aksesnya lebih jauh sehingga warna merah dan kuningnya lebih banyak gitu, lebih luas gitu kan ya. Oke, itu integration. Kemudian berikutnya, kalau tadi berbicara tentang jalan ya, struktur jalan, kita yang ini ya, visibility graph analysis ini lebih ke ruang kosongnya ya, ruang kosong yang diciptakan oleh bangunan-bangunan ya. Jadi yang putih ini adalah bangunannya, sedangkan yang biru-biru ini ya itu adalah ruang kosongnya, ruang terbukanya. Jadi ini untuk mengidentifikasi seberapa terkait dengan pandangan manusia itu seberapa jauh sih gitu. Ini gambar ini adalah kampung ya. Jadi yang putih ini rumah-rumah, kemudian yang lainnya adalah ruang terbuka. Nah, merah ini menunjukkan bahwa disinilah titik di mana orang itu bisa melihat paling banyak gitu, paling luas. Dan di titik merah ini orang itu juga bisa dilihat dengan mudah gitu. Jadi semakin biru berarti semakin terbatas pandangannya. Jadi semua hal yang membatasi pandangan itu diwarnai putih. Jadi kayak rumah, kalaupun ada pagar yang bisa membatasi pandangan itu juga harus digambar warna putih. Misalnya ada vegetasi perdu yang tidak terlalu tinggi setinggi mata manusia tapi membatasi pandangan itu juga digambar warna putih gitu. Jadi visual integration ini menunjukkan titik-titik di mana suatu titik itu bisa mudah terlihat dan dari titik itu kita bisa melihat ke segala arah lebih banyak gitu. Ini adalah contoh kasus untuk mengidentifikasi di mana sih tempat fasilitas bersama paling memadai di area perumahan gitu ya, co-housing. Ini peta dasarnya. Kemudian setelah dianalisis menggunakan depth map, menunjukkan bahwa ini, yang merah ini adalah tempat yang paling strategis karena gini, syaratnya fasilitas bersama itu adalah yang pertama harus bisa dilihat, mudah diawasi gitu ya. Jadi ketika anak-anak bermain di sana, orang tua lebih mudah untuk mengawasinya karena tempatnya mudah untuk dilihat. Dan yang kedua, berarti tempat itu juga harus mudah terlihat oleh orang gitu. Jadi yang merah ini adalah tempat yang paling proper untuk mendirikan fasilitas bersama di kawasan perumahan ini gitu. Yang berikutnya adalah step depth ya. Ini berbicara tentang langkah kita melihat ya, langkah kita memandang. Jadi misalnya kita berdiri di titik kuning ini ya, titik kuning ini. Nah, di titik ini kita bisa melihat ke segala arah, ke semua area yang warna biru ya. Oke, ini berarti adalah titik di mana kita bisa memandang sangat lebih luas ya. Kemudian dari area warna biru kita bisa melihat area warna hijau, ya kan? Kemudian dari warna hijau kita bisa melihat ke area warna kuning. Jadi itu langkah-langkahnya itu yang dimaksud adalah langkah-langkah memandangnya itu yang dinamakan step depth-nya. Kemudian ini isofis ya. Ini kurang lebih sama, tapi ini berfokus pada ini saat warna hijau ini ya. Warna hijau inilah warna titik di mana kita bisa melihat paling banyak gitu aja. Ini fokusnya di situ tok gitu. Nah, kemudian yang terakhir agent based modeling. Jadi ini ilustrasinya adalah seolah-olah kita ini menyebar semacam partikel ya secara random banyak sekali di suatu kawasan dan partikel ini nanti memprediksikan pergerakan manusia itu secara kebiasaan itu bagaimana.
Jadi contohnya ini adalah di suatu kampung ya, kemudian yang putih-putih ini rumah-rumahnya. Nah, semakin merah berarti di sini adalah semakin memprediksikan bahwa nanti di sini itu adalah semakin banyak orang berkumpul gitu. Semakin merah, semakin banyak orang berkumpul. Semakin banyak orang melakukan aktivitas di sini, orang bergerak ke sini, semakin banyak gitu. Semakin biru, semakin sedikit. Contoh kasusnya ini ya. Jadi misalnya gini, ini di suatu kampung, kemudian titik kuning-kuning ini adalah lokasi tempat balai pertemuan warga gitu kan ya. Nah, ini tuh ceritanya mau mengadakan simulasi bencana gempa misalnya gitu ya. Jadi ditentukan titik kumpulnya adalah di titik yang tengah ini yang paling luas. Titik tengah ini yang paling luas. Kemudian bagaimana sih pergerakan orang-orang ketika terjadi gempa dengan memberikan variasi letak balai berkumpul warganya gitu. Misalnya gambar yang ini. Jadi misalnya balai warganya di sini nih. Nah, ini tuh tempat di mana kita menyebarkan partikel tadi secara otomatis random gitu. Titiknya di sini. Bisa diilustrasikan sebagai balai warga titik di mana orang akan menyebar ketika ada gempa gitu kan. Nah, ketika titiknya di sini dan titik kumpul di sini, titik balai warga di sini, titik kumpul di sini. Nah, ini nanti ketika terjadi gempa, nah maka pergerakan orang itu polanya seperti ini. Nah, semakin merah berarti orang sudah tepat sasaran bahwa titik berkumpulnya itu di sini. Orang sudah paham bahwa titik berkumpulnya di sini. Kan pasti panik tuh orang ketika gempa, orang keluar ruangan tuh kan pasti panik. Dia bingung mau kemana gitu kan. Tapi ketika meletakkan balai warga di sini, maka orang akan cenderung lebih mudah dalam keadaan panik untuk mengakses titik kumpul yang sudah ditentukan. Merah. Kemudian ketika mengubah balai warganya di sini, maka hasilnya di sini lebih kuning. Jadi semakin susah orang untuk mengakses ke titik kumpulnya karena posisi balai warganya semakin jauh. Jadi orang bisa lari ke sana yang biru-biru muda ya, ke sana ke sini gitu kan. Semakin banyak kemungkinannya karena semakin jauh sehingga orang yang bisa mengakses ke titik kumpul yang sesuai itu jumlahnya lebih sedikit. Kemudian yang ini juga ketika menjauhi titik kumpul dan titik kumpul tidak mudah terlihat, maka di titik kumpul juga warnanya tidak terlalu merah tapi justru kuning gitu kan. Karena ini menunjukkan bahwa orang itu masih kesulitan mengakses titik kumpul ini ketika terjadi gempa gitu. Nah, ini nanti saya pikir bisa diterapkan ya, bisa diterapkan di DAI 5 kalian, bagaimana kalian menentukan area titik kumpul ketika terjadi gempa gitu di dalam site kalian itu ya. Setelah ada bangunan towernya, podium, kemudian berbagai fasilitas, misalnya ada pendopo, satpam, pos satpam gitu kan. Nah, nanti di mana tempat yang paling baik gitu. Itu bisa di situ. Nah, sebenarnya Space ini DepMapX ini tidak hanya bisa mengidentifikasi atau menganalisis di skala kawasan kota, tapi juga skala bangunan. Seperti yang saya sebutkan kemarin, kita bisa menentukan di mana sih letak resepsionis atau tempat mechanical electrical yang sesuai gitu ya, dengan memasukkan parameter masing-masing ruangnya. Itu sedikit overview terkait dengan DepMapX ya. Semoga nanti setelah ini, minggu-minggu berikutnya nanti kita akan simulasi satu persatu dengan menggunakan peta yang sudah kalian gambar kemarin. Nanti kita olah lagi untuk dijadikan peta dasar yang siap dioperasikan di DepMapX. Nanti linknya akan menyusul ya. Nah, untuk minggu ini free tugas ya. Kalian bisa mencoba-coba dulu. Kalian bisa install DepMapX-nya. Tidak perlu diinstal nih, langsung diklik kemudian bisa langsung muncul kayak portable gitu softwarenya. Kemudian nanti kalian bisa coba-coba dulu sebelum melakukan simulasi. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.